Terus. Kamu 3 bulan, sekarang 2 bulan. Pak, dapat keahliannya dari kamu tahunya cara buat ini dari mana, Pak? Pak Mano? Sekarang. Diajarin bikinnya, Pak ya? Alat-alat ini alat-alat video. Sikonya dijual berapa ini, Pak? Jual berapa? Biasanya uang besar itu apa tuh per tahun? Jaga-jaga. Peluru dapat dari mana? Dari jaga-jaga. Belian juga. Alatnya berapa? Senjata itu sama pelurunya. Senjatanya baik. Dewean buatnya, Pak? Berapa lama sekali buat senjata? Hah? Lama yang itu udah lama. Satu senjata tuh sebulan, 2 bulan. 2 hari? Sebulan lah. Selesai senjata ya. Kemarin itu 3 hari. Aslinya sebagai apa itu sehari-hari? Sehari-hari sebagai apa? Kebun apa? Siapa nama kita, Pak? Bisa diserahkan. Amri ya? Dosen mana tuh? Sama CPR? Hasil operasi Senpi Musi 2019 selama 22 hari operasi, Polres Bagan Tompri Ilir menangkap dan menyita 50 senjata api yang terdiri dari 11 senjata api panjang dan 39 senjata api rakitan pendek. Dari 39 ini ada 8 tersangka yang kita dapatkan dalam operasi, baik itu target operasi maupun non target operasi dalam kegiatan Polres Oki melakukan patroli maupun pengintaian terhadap pelaku-pelaku yang menggunakan senjata api. Dari 8 ini ada 7 yang senjata api yang diamankan plus 1 barang-barang mesin yang digunakan untuk membuat senjata api rakitan. Kemudian 7 ada 32 hasil penyerahan masyarakat yang menyimpan senjata api rakitan jenis pendek ini. Masyarakat ini kita sudah melakukan himbauan, sosialisasi, mungkin juga mendengar bahwa Polres melakukan operasi ini, melakukan patroli dan menangkap beberapa orang yang menyimpan, sehingga mereka baik dengan kesadaran sendiri maupun atas himbauan yang Polres Bagan Tompri Ilir lakukan, menyerahkan 32 senjata api rakitan. Di sini juga kan ada 8 tersangka yang sudah kami amankan dan akan menjalani proses pemberkasan penyidikan, dan pada saatnya apabila sudah disetujui satu oleh kejaksaan untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan dan persidangan di pengadilan. Dari berapa lokasi ini, Bang? 8 ini ada di 8 TKP di seluruh wilayah Kabupaten Bagan Tompri Ilir, dan semua yang kami amankan ini berasal dari 18 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bagan Tompri Ilir, berbeda-beda jumlahnya. Terakhir ada 10 yang diamankan, diserahkan oleh warga masyarakat Pademangan Timur kepada Polsek, dan ini juga kami masukkan di dalam proses kali. Bang, apakah ini senjata-senjata yang kerap digunakan untuk kejahatan? Yang diserahkan ini di dalam keterangan yang kami minta pada saat penyerahan memang tidak digunakan, belum pernah digunakan oleh orang-orang yang menyerahkan ini. Cuma mereka menyimpan untuk mengamankan dirinya sendiri dan keluarganya apabila ada kejahatan. Dan kami juga tetap akan memeriksanya ke forensik, karena apabila senjata yang pernah digunakan pasti akan ada bukti-bukti yang ditinggalkan di senjata api tersebut, baik itu bukti museum atau bukti-bukti yang lain. Namun demikian, keterangan itu kami, dengan mereka menyerahkan, berada di etikat baik dari mereka untuk tidak lagi menyimpan barang-barang yang memang dilarang oleh negara
itu dimiliki oleh mereka. Nah, untuk yang tujuh senpira yang didapatkan dari hasil operasi kita menangkap, ini kita dalami apakah mereka residivis atau terkait dengan LP-LP yang pernah terjadi baik di Kabupaten Logan Komering Ilir maupun di lokasi daerah-daerah lain yang berada di sekitar wilayah Kabupaten Logan Komering Ilir. Bang, untuk senjata laras panjang itu untuk apa itu Bang penggunanya itu Bang? Senjata laras panjang ini kalau kita lihat memang sudah lama, mungkin dari turun-temurun dari keluarga mereka untuk berburu, mungkin juga untuk menjaga diri. Namun sebagian besar saya lihat memang untuk berburu seperti ini. Pas senjata ini apakah akan dimusnahkan atau bagaimana? Ya, senjata ini pasti akan kami musnahkan karena memang tidak bisa kami simpan untuk. Namun yang tertangkap ada tersangkanya itu akan kita limpahkan ke kejaksaan di sidang, dan pada saatnya setelah inkrah pun tetap senjata api ini akan dilakukan pemusnahan. Jadi semua senjata yang ada di sini mekanismenya yang serahan akan kami kumpulkan, kemudian pada satu waktu dikumpulkan akan kami lakukan pemusnahan. Tempat pembuatannya di mana, Pak? Akan dilakukan pemusnahan di kejaksaan. Tempat pembuatannya di mana aja? Tempat pembuatan senjata api rakitan ini yang kita dapatkan ada di Sungai Ceper, Sungai Menang. Kemudian yang lain-lainnya ini mereka tidak tahu karena rata-rata mereka mendapatkan turun-temurun. Kalau yang ini juga kita sedang dalami dari mana mereka mendapatkan senjata api ini. Memang dari 7 tersangka ini mereka tidak bilang dari mana. Ini juga perlu kami dalami juga. Mungkin kalau pertanyaan-pertanyaan biasa mereka agak menutup mulut. Namun demikian tetap kami dalami untuk mencari tahu dari mana mereka mendapatkan senjata api itu.